Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Timnas Vietnam pada akhir bulan Maret pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Window 2. Kali ini skuad Timnas Indonesia sedikit berbeda karena terdapat satu tambahan amunisi pemain keturunan yang sudah pasti dapat membela Indonesia, yaitu Jay Itzes. Namun di sisi lain juga terdapat 3 pemain keturunan yang sangat mungkin untuk bermain saat melawan Vietnam nanti, yaitu Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joon. Pada saat melawan Vietnam nanti, jujur menurut gua meskipun dengan skuad seperti Piala Asia kemarin yang dimana kita mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0, gua yakin Indonesia masih bisa menyapu Vietnam. Walaupun bisa saja pemain-pemain Vietnam senior yang tidak ada di Piala Asia ikut bermain seperti Nguyen Tien Linh, Nguyen Ngoc Hai, dan Dang Van Lam serta lain-lainnya. Akan tetapi akan lebih bagus jika 3 pemain keturunan kita bisa bermain juga saat melawan Vietnam, karena selain dapat menambah kekuatan timnas juga dapat memperbagus chemistry timnas. Karena jika saat melawan Vietnam 3 pemain keturunan tambahan ini dapat debut, maka akan sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk mempersiapkan timnas dari segi chemistry untuk menghadapi timnas Irak pada bulan Juni nanti, yang sama-sama kita tahu Irak bukanlah tim yang lemah, jadi butuh persiapan yang matang. Berdasarkan informasi yang ada di sosial media, proses 3 pemain keturunan Indonesia sudah berada di tahap akhir. Seperti Tom Hai dan Ragnar Oratmangun, prosesnya masih berada di DPR. Lalu untuk Nathan Joon tinggal menunggu sumpah WNI dan perpindahan federasi. Jadi harusnya mereka bertiga bisa bermain saat melawan Vietnam, karena 3 pemain keturunan ini cukup penting perannya bagi skuad timnas Indonesia. Seperti Ragnar yang berposisi penyerang sangat cocok untuk mengisi kekurangan Indonesia yang kurang tajam di lini depan. Lalu Tom Hai yang dapat menjadi jantung permainan Indonesia serta dapat menjadi pemain yang dapat menjadi jembatan antara lini belakang dan depan Indonesia, membantu Ivar Jenner. Selain itu, Tom Hai juga punya spesialis bola mati seperti free kick dan penalti. Hal ini akan sangat membantu Indonesia karena di skuad Indonesia masih belum memiliki cukup banyak pemain spesialis bola mati. Dengan begitu, opsi strategi Indonesia akan sangat lengkap. Lalu ada Nathan Joon yang berposisi sebagai LB atau left back, dimana sebenarnya cukup memperdalam skuad Indonesia karena di posisi left back masih ada Shin Patinama dan Pratama Arhan. Lalu untuk Jay Itzes yang sudah pasti dapat bermain untuk Indonesia akan sangat membantu Indonesia di lini pertahanan untuk menjadi opsi bila di lini belakang Indonesia ada yang bermain kurang maksimal. Sekarang mari kita bahas satu persatu kehebatan tambahan pemain keturunan Indonesia. Untuk Jay Itzes, jika melihat gaya permainannya, pemain ini seperti Ruben Dias, dimana merupakan pemain berposisi center back atau belakang yang bertipe cepat, tinggi, dan keras serta memiliki kemampuan build up serangan dari belakang. Jay Itzes juga memiliki kelebihan di mana ia bisa bermain di 2 posisi, yaitu center back dan DMF. Dengan begini maka akan sangat memudahkan coach Shin Taeyong dalam meracik strategi permainan. Untuk duel bola atas pun tidak usah diragukan karena Jay Itzes memiliki tinggi 190 cm. Untuk Tom Hai, seperti yang sudah gua bilang, ia punya spesialis bola mati dan penalti. Lalu juga pemain ini jika dilihat dari gaya permainannya, pemain ini dapat membantu Mark Locke untuk menjaga keseimbangan permainan. Tom merupakan pemain yang cepat, taktis, dan memiliki visi yang sangat bagus. Selain itu, akurasi passing dari Tom sangat bagus. Lalu untuk Ragnar Oratmangun pasti akan dapat membantu Strike dan Dimas serta pemain depan lainnya untuk melakukan serangan. Pemain ini sebenarnya cocok menjadi pemain sayap, tapi bukan tidak mungkin bila di timnas ia cocok bermain sebagai striker. Ragnar punya kecepatan dan akurasi tembakan yang sangat bagus. Lalu untuk Nathan Joon dapat menjadi opsi di lini belakang. Tipe pemain ini keras dan taktis, tidak terlalu suka lama memegang bola, jadi kurang lebih mirip dengan Shin. Jadi kita harapkan pemain keturunan ini dapat bermain saat melawan Vietnam karena akan dapat membantu Indonesia. Dan jika melihat kedalaman skuad timnas Indonesia, menurut gua jangankan Vietnam, Irak bisa saja kita kalahkan.